keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat ivermectin untuk menanggulangi COVID-19. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP Muldoko dan politikus PDIP Ripka Ciptaning disinggung dalam temuan ICW tersebut. Perusahaan PT Harsen Laboratory punya relasi dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan politikus dan pejabat publik. Ujar peneliti ICW, Egy Primayoga, dalam diskusi berburu rente di tengah krisis yang dilaksanakan secara daring Kamis 22 Juli. PT Harsen Laboratory diketahui jadi sorotan publik setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menindak gudang perusahaan. BPOM menduga perusahaan tersebut telah melakukan produksi ilegal obat ivermectin dengan merek dagang Ivermex 12. Egy mengatakan PT Harsen Laboratory memiliki sejumlah pengurus, di antaranya Herman Sunario, pasangan suami istri Haryo Suno, Runi Andianti, Iskandar Purnomo Hadi, dan Sofia Koswara. Haryo Seno, Runi tercatat dalam dokumen Panama Papers dan diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital Ltd yang berbasis di British Virgin Island. Sofia Koswara diketahui merupakan wakil presiden PT Harsen Laboratory. Sofia disebut mempunyai jabatan di Frontline COVID-19 Critical Care atau FLCCC, di mana anggota FLCCC adalah Budi Antariksa yang juga merupakan tim uji klinis ivermectin dan dokter kepresidenan. Selain itu, Sofia memiliki afiliasi dengan PT Nurpay Perkasa. Ia disebut sebagai direktur dan pemegang saham perusahaan tersebut. PT Nurpay Perkasa punya keterkaitan dengan KSP Muldoko. Salah satu pemilik saham PT Nurpay selain Sofia adalah Joanina Rahma, anak Muldoko. Joanina menjadi pemegang saham mayoritas. Dia juga diketahui sebagai tenaga khusus atau ahli di KSP, terang Egy. Keterkaitan Sofia dengan Muldoko juga terlihat di beberapa kesempatan, di antaranya adalah ketika PT Nurpay Perkasa bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI dalam hal ekspor beras. Muldoko sebagai Ketua Umum HKTI, sambungnya. CNNindonesia.com sudah menghubungi Muldoko untuk meminta klarifikasi terkait temuan ICW, namun belum mendapat respon dan jawaban hingga berita ini ditulis. Polemik penggunaan ivermectin versi ICW juga menyeret nama Ripka Ciptaning. Egy menyoroti nama Rio Christian Utomo selaku Direktur Marketing PT Harsen Laboratory, sekaligus anak kandung Ripka. Nama Rio sempat ditampik sebagai pengurus PT Harsen. Setelah kami telusuri, ternyata Rio adalah anak kandung dari Ripka Ciptaning, politikus PDIP, anggota DPR RI yang namanya sempat menjadi kontroversi saat menolak vaksin, ucap Egy. Egy menjelaskan, keterkaitan Ripka dengan PT Harsen juga terlihat saat perusahaan tersebut memberikan bantuan sembako dan face shield kepada Ripka. Hal itu, terang Egy, diketahui berdasarkan video amatir yang ICW dapatkan. Ini jadi pernyataan. Bagaimana sebetulnya peran Ripka secara lebih jauh dalam hal ivermectin dan lebih besar lagi? Apakah ada peran PDIP di situ? Kata Egy. Apakah Ripka berjalan untuk kepentingan partai ataukah kepentingan pribadi? Namun bagaimanapun itu, Ripka tetap tercatat sebagai anggota PDIP. Dia punya jabatan di situ, sehingga apapun yang dia lakukan tidak bisa dilepaskan dari PDIP, sambungnya. Ripka menepis temuan ICW tersebut. Saat dimintai klarifikasi, saya kenal dengan pengurus PT Harsen pun juga tidak, ujar Ripka kepada CNNindonesia.com. Direktur Marketing Harsen Laboratory, Rio Christian Utomo, sempat mempertanyakan niat BPOM menghambat distribusi ivermectin sebagai senjata rakyat dalam perang melawan COVID-19. Namun, belakangan, perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1971 itu menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi. Permintaan maaf dilayangkan secara khusus kepada BPOM. BPOM dalam rilis terbarunya
kembali menegaskan bahwa pihaknya belum memberi izin ivermectin sebagai obat terapi penanganan COVID-19. Ivermectin saat ini masih dalam tahap uji klinis di 8 rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah. Gawat, gulingkan Jokowi, hancurkan kabinet. Corona dijadikan bahan dan alasan untuk menggulingkan Jokowi. Itu kata sebuah postingan yang melintas di timeline. Harusnya kita bersatu, jangan ada lagi ajakan memecah yang membuat Corona jadi konsumsi urusan politik. Tambah mereka lagi. Saya tidak mengerti. Orang itu makan pakai garam atau tidak? Kok bisa-bisanya ambil penilaian begitu? Jokowi presiden. Sudah pasti banyak yang bertanya apa yang dia lakukan dan menilai apa yang telah ia perbuat mengatasi corona. Yang bagus diapresiasi, yang jelek akan dijadikan bahan untuk evaluasi. Hampir 2 tahun negara ini bergelut dengan corona. Wajar kalau kita menilai kinerjanya selama ini. Ini bukan soal bersatu atau tidak, justru meminta ia mengakui kekalahan dan mundur dari jabatan. Itu adalah bentuk rasa persatuan masyarakat. Karena menilai apa yang dia lakukan tidak ada hasil bagi negeri. Yang kita bahas adalah masyarakat dan keselamatannya. Lebih luas dan lebih utama dari bahasan Jokowi seorang. Karena ia presiden, maka wajar kalau kita bertanya kinerja padanya. Ada konsekuensi yang harus ia terima atas perjalanan selama ini. Kok bisa-bisanya penilaian kinerjanya dianggap bahan buat menggulingkan? Jangan takut dengan kritik dan kemauan rakyat yang memintanya mundur. Jokowi punya berbagai kekuasaan yang bisa memilih mau menuruti atau mengabaikan dan bebal. Sekuat apapun rakyat meminta, ia mundur. Kalau dia tak mau dan tetap mengakang, ya, tak akan terjadi. Masyarakat masih sangat sopan dan tak akan mungkin ada revolusi. Sekedar bersuara, mengapa pula ditakutkan? Justru merekalah yang menyeret hal ini ke masalah kepentingan politik. Yang dibinta masyarakat, Jokowi mundur karena tak mampu atasi corona. Bahasa utamanya, corona. Menyangkut nyawa ratusan juta rakyat. Tapi yang mereka lihat, terancamnya singgasana sang raja. Kami bersatu melawan corona. Maka itu meminta kejantanan presiden buat mengakui kekalahannya karena ratusan juta rakyat nyawa di ujung pedang. Butuh pengganti yang cerdas dan mampu menyelamatkan rakyat dari ancaman kematian. Sedangkan kalian adalah pecundang yang hanya memikirkan keberlangsungan jabatan sang raja. Tak ada sedikit pun memikirkan bagaimana rakyat berjuang dalam badai saat ini. Kalianlah yang membawa hal ini dalam kepentingan politik, bukan kami dan masyarakat yang memintanya mundur.